Hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, riwayat Muslim, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudahhiya fala yamassa min sya'rihi wa basarihi wa syai'a." Apabila 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah sudah masuk, sudah mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudahhiya, dan seseorang dari kalian berkeinginan untuk berkurban, berniat untuk berkurban, fala yamassa min sya'rihi wa basarihi syai'a, maka janganlah ia mengambil sedikit pun dari rambut dan kulit yang ada di tubuhnya. Janganlah ia mengambil sedikit pun dari rambut dan kulit yang ada di tubuhnya. Apakah dengan cara dipotong, ya, dicabut, dicabik, yang jelas tidak boleh diambil sedikit pun. Pada riwayat Muslim lainnya dengan lafaz, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjati wa arada ahadukum an yudahhiya falyumsik an sya'rihi wa asfarihi." Idza ra'aitum hilala dzil hijjah, apabila kalian telah melihat hilal dzil hijjah, 1 Dzulhijjah sudah masuk, yang berarti 10 Dzul Hijjah sudah mulai. Wa arada ahadukum an yudahhiya, dan ada seseorang dari kalian berkeinginan, berniat, bermaksud untuk berkurban, falyumsik an sya'rihi wa asfarihi, hendaknya ia menahan diri agar tidak mengambil sedikit pun dari rambut dan kuku yang ada di tubuhnya. Jadi hadis ini menunjukkan disunnahkannya berkurban. Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan dengan mengatakan, wa arada ahadukum an yudahhiya, dan salah seorang dari kalian berkeinginan, bermaksud, berniat untuk berkurban, itu bermakna anjuran. Dan ini yang menunjukkan bahwa tidak wajib, karena tidak diharuskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi 3 dalil ini, hadis Anas muttafaq alaih, hadis Aisyah riwayat Muslim, itu adalah amalan Nabi alaihi salatu wassalam menyembelih kurban. Pada hadis Anas 2 ekor kibas, pada hadis Aisyah 1 ekor kibas. Kemudian hadis Ummu Salamah ini, ya, riwayat Muslim, berupa sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang menganjurkan, yang bermakna anjuran. Sisi lain terkait isi hadis Ummu Salamah, hadis Ummu Salamah ini merupakan dalil satu hukum yang terkait dengan pemilik kurban itu sendiri dan tidak terkait dengan keluarganya. Hanya terkait dengan pemilik kurban. Adapun keluarganya, meskipun ikut dapat pahala, ya, dari kurban tersebut, sebagaimana akan datang bahwa kurban ini sunnah kifayah untuk satu keluarga, sehingga pemilik kurban yang mewakili keluarganya berkurban, ya, dengan itu dia dapat pahala dan seluruh anggota keluarganya ikut mendapatkan pahala. Tetapi hukum yang termaktub dalam hadis Ummu Salamah hanya terkait dengan pemilik kurban sendiri, tidak terkait dengan keluarganya, dengan anggota keluarganya, yaitu larangan mengambil sedikit pun dari 3, ya,
yang ada di tubuh, yaitu rambut dari bagian manapun, kepala, rambut kepala dan yang lainnya. Yang kedua, kuku tangan dan kuku kaki. Yang ketiga, kulit dari bagian manapun yang ada di tubuh, tidak boleh diambil sedikit pun. Larangan ini anak katakan tidak boleh, ya, karena yang terkuat larangan ini bersifat haram, bukan makruh. Ya. Larangan ini bersifat haram dan ini mazhab Imam Ahmad. Bukan hanya dimakruhkan sebagaimana pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena tidak ada hadis yang lain yang menggeser hukum asal larangan yang bermakna haram ini keluar dari hukum asal itu ke makna makruh, sehingga kita berjalan sesuai dengan hukum asal larangan Nabi SAW yang menunjukkan haram, dan ini mazhab Imam Ahmad. Jadi haram jika dilanggar tanpa udzur, pelakunya berdosa dan wajib bertobat. Kapan hukum itu berlaku? Sesuai yang disabdakan Nabi SAW. Berlaku ada dua yang disebutkan di hadis, yaitu ketika 1 Dzulhijjah sudah masuk dan sudah ada niat untuk berkurban. Jadi meskipun sudah berniat berkurban sebelum Dzulhijjah, tetapi 1 Dzulhijjah belum masuk, hukum belum berlaku. Meskipun 1 Dzulhijjah sudah masuk, tetapi belum ada niat untuk berkurban, hukum tidak berlaku. Boleh jadi seseorang sudah masuk 1 Dzulhijjah tidak ada niat untuk berkurban karena tidak ada kelonggaran, tidak ada kemampuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beri dia kelonggaran, beri dia rezeki, ternyata tanggal 4 atau tanggal 5 Dzulhijjah misal, ya, tiba-tiba dia berniat untuk berkurban, maka hukum itu baru berlaku padanya saat dia berniat, ya, tanggal 5 tadi atau tanggal 4 saat dia berniat. Nah, itu makna yang dipetik dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan hukum ini berlaku, itu awal berlakunya. Akhir berlakunya hukum itu adalah sampai dia menyembelih kurbannya. Ketika dia sudah menyembelih kurbannya, hukum berakhir. Jadi meskipun sudah tanggal 10 Dzulhijjah, sudah salat Id, orang-orang sudah menyembelih kurban, tetapi dia menunda penyembelihan kurbannya sampai masuk hari-hari tasyrik. Ya, dia tidak sembelih hari Id, tapi dia tunda sampai hari tasyrik. Misalkan dia tunda sampai tanggal 11. Ya, berarti hukum itu berakhir pada dirinya di tanggal 11 ketika dia menyembelih kurbannya. Jika dia tunda sampai akhir tasyrik, berarti hukum itu terus berlaku atasnya sampai akhir tasyrik. Jadi batas akhir hukum tersebut, larangan tersebut, ya, untuk mengambil sedikit pun dari rambut, kuku dan kulit yang ada di tubuhnya, ya, sampai dia menyembelih kurbannya. Barakallahu fikum.